ada di sebelah kiri saya. 4 langkah ke depan, jalan. Di sebelah kiri saya. 4 langkah ke kiri, jalan. Kiri, jalan. Udah dapat. Nah, bagi Pak. Kemudian pasukan Selamat ya. Pertama jadi wali kota aku saya cerita gitu. Saya ingin diajak makan di tempat dinas. Ini ya. ya, peserta yang baru datang segera menempatkan diri di rumah dinas di sebelah kanan. masih ingat saya. Pas waktu pas Bagi Pak. Baik. Lencang depan, gerak. Datang menempatkan sebelah kanan, itu masih banyak yang kosong. Tegak, gerak. Saya wakilin lagi, masa terus dua-duanya jawabnya sama lagi. Ya, untuk peserta upacara yang masih di belakang, segera langkahnya dipercepat. Dalam pidato presiden Pidato presiden sudah jelas dalam kedinasan. saya tulis dulu. Kami kasih kopi dalam kedinasan. Dia mau tahu Tegak, gerak. kita konflik Peserta upacara yang masih di belakang, segera langkahnya dipercepat masuk ke lapangan. Mantap. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2012 dimulai. Komandan Upacara
memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing pimpinan pasukan berada di samping kanan besar. Ya kan? Ya. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari HUT Korps Pegawai Republik Indonesia ke-41 tahun 2012. Siap? Dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Bang. Kepada bendera merah putih. Hormat! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
kita mulai. Undangan dipersilakan duduk kembali. Bon, tenang. Jalan. Henti. Gerak. Teruskan. Terus. Lapor. Pembacaan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Masih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali, kanan. Gerak. Mohon diri maju. Jalan. Maju. Jalan. Mohon diri. Jalan. Kepada penerima dipersilakan menuju tempat. Luruskan. Lurus. Penyerahan secara simbolis bantuan beasiswa Korpri dan Askes Peduli tahun 2012, penyerahan tabungan hari tua dan pensiun pertama, serta kartu taspen oleh Inspektur Upacara. Bantuan pendidikan dari PT Askes Persero ke seluruh Indonesia sejumlah 9 miliar dan Korpri Peduli diberikan kepada putra-putri berprestasi dari PNS golongan 1 dan 2 seluruh Indonesia dengan jumlah 1.000 orang dari SLTA dan 1.000 orang untuk perguruan tinggi. Tingkat SLTA mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta. Hajumta Latif. Tingkat perguruan tinggi mendapatkan beasiswa sebesar 6 juta. Istiqomah dan Maulana Romansyah. Penerima tunjangan hari tua dan pensiun pertama diberikan kepada Bapak Didi Rukmana dan Ibu Tri Lestari Rahayu, dan penerima kartu taspen diberikan kepada Ari Ibnu Faisal dan Wibi Abdi. Diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Rap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-41 kepada keluarga besar Korpri, baik yang bertugas di tanah air maupun di mancanegara. Semoga momentum peringatan Hari Jadi Korpri tahun ini dapat meningkatkan kinerja, pengabdian, dan dharma bakti segenap anggota Korpri kepada rakyat, bangsa, dan negara tercinta. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara bertugas dan berada. Saudara-saudara telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara, abdi rakyat, dan abdi pemerintah. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pemantapan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia guna mempercepat reformasi birokrasi yang menjadi tema besar pada peringatan Hari Ulang Tahun Korpri tahun ini, saya nilai tepat dan relevan. Tepat karena pemantapan jiwa Korps segenap insan pegawai Republik Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Dan relevan karena saat ini kita sedang menata birokrasi menuju tatanan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan produktif. Birokrasi yang semakin transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang murah, cepat, dan baik kepada masyarakat. Sejalan dengan tema itu, maka Korpri harus mampu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui pemantapan kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia pegawai negeri sipil. Saudara-saudara, hampir setengah abad Korpri telah menunaikan perannya sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Birokrasi pemerintahan saat ini telah tampil dengan pelayanan yang semakin baik. Peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan berkualitas merupakan kewajiban kita semua sebagai aparatur negara, pelayan masyarakat untuk mewujudkannya. Kualitas pelayanan kepada masyarakat tentu akan semakin baik jika segenap aparatur pemerintahan mampu mengubah pola pikir atau mindset dari mental penguasa menjadi birokrat yang bermental abdi masyarakat. Ingat, jajaran aparatur pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang prima dari pemerintah dimanapun dan kapanpun. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari bahwa birokrasi pemerintah masih perlu disempurnakan. Publik masih melihat bahwa birokrasi cenderung berbelit dan rumit. Kita patut bersyukur melalui reformasi birokrasi, kita terus menata kelembagaan pelayanan publik, menyederhanakan prosedur pelayanan, serta menerapkan standar pelayanan minimal. Prosedur birokrasi yang semula panjang dan berbelit,
yang membuka peluang terjadi praktik korupsi dan kolusi telah semakin dapat kita kurangi. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan, ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa menjadi tugas kita semua untuk meningkatkan komitmen pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang betul-betul merupakan wujud dari nilai-nilai dan esensi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Terlebih di tengah semakin meningkatnya anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah, Korpri harus menjadi kekuatan utama yang menjamin bahwa semua anggaran negara tersebut sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hindarkan dan cegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan negara. Karena pada hakikatnya, esensi dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dengan menggunakan anggaran negara secara transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara perlu terus kita lanjutkan untuk mempercepat perbaikan kinerja birokrasi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itulah pada hari yang bersejarah ini, selaku penasihat nasional Korpri, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara bertugas dan berada. Pertama, tingkatkan kinerja saudara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pastikan rakyat benar-benar dapat merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang digulirkan pemerintah. Kedua, perkokoh netralitas anggota Korpri di tengah dinamika politik, utamanya pilkada di berbagai daerah. Tampilkan Korpri sebagai organisasi kedinasan yang netral dan profesional. Hindarkan praktik-praktik politik praktis. Pelihara dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Pastikan loyalitas Korpri hanya tegak lurus kepada bangsa dan negara. Ketiga, tuntaskan reformasi birokrasi untuk memantapkan postur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jikakan profesionalisme dan kompetensi, ciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang profesional. Keempat, di tengah momentum percepatan pembangunan saat ini, laksanakan tugas dan pengabdian saudara dengan penuh tanggung jawab. Saat ini harapan rakyat kepada pemerintah sangat tinggi. Jangan kecewakan rakyat. Bekerjalah segiat mungkin. Berikhtiarlah dengan penuh disiplin. Kedepankan rasa tanggung jawab dan semangat untuk berbuat yang terbaik. Jadikan pelaksanaan tugas pengabdian saudara sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kelima, berikan keteladanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang damai, toleran, dan harmonis. Jadilah perekat bagi solidaritas di kalangan masyarakat. Demikianlah beberapa pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang bersejarah ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membimbing kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan bangsa dan negara tercinta. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2012. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Korpri dan Rayuan Pulau Kelapa.
Ya Allah, pemilik hati penggenggam jiwa, hamparkan di hadapan kami permadani petunjuk hidayah-Mu, maunah pertolongan-Mu, limpahkan kepada kami kemantapan jiwa pegawai negeri Republik Indonesia, dan berikan kami kemampuan serta kesanggupan untuk mengemban amanah sebagai pegawai negeri sipil, sehingga kami dapat menunaikan peran-peran secara profesional, penuh integritas, akuntabel, dan bermartabat. Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Bang! Tegak! Bang! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara membubarkan peserta upacara. dengan baik, birokrasi merupakan solusi, salah satu solusi dari persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Jadi bagian dari solusi. Tapi kalau salah kelola, salah urus, salah manajemen, malah bisa menjadi bagian dari masalah. Bagaimana agar kompetensi mereka ini berada pada bisnis yang benar. Kalau orang cepat gitu. Ini panjang reformasi Bekasi ini baru selesai 2025. 2025 baru targetnya 2025 baru yang kita kendaki. Baru mana bisa. Sekarang bicara soal jumlah PNS. Ada yang kita butuhkan belum cukup. Ada yang udah lebih. Mau dikeluarkan hari ini kan nggak mungkin. Kan begitu. Ada yang misalnya pelatihan yang mesti diperlukan untuk meningkatkan kemampuan. Mungkin sampai 5-10 tahun baru stabil. Apalagi kan banyak, nggak bisa sekaligus. Budaya pelayanan. Sekarang mulai contoh-contoh banyak tempat ada pelayanan satu atap. Itu sekarang kita tularkan ke tempat yang lain. Cepat sekali perubahannya, tapi belum merata. Ya kan? Apalagi